Di sebuah tempat yang tersembunyi dari peta dunia, ada sebuah kerajaan yang hidup di balik selubung kabut abadi. Namanya Kerajaan Pulau Halimun. Kabut itu bukanlah sekadar uap air, melainkan sebuah perisai, sebuah dinding tak kasat mata yang sengaja dipelihara untuk menjaga kedamaian. Di bawah pimpinan Raja Pakurindang, seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki kesaktian tinggi, rakyatnya hidup dalam kemakmuran yang nyaris sempurna. Mereka tidak pernah kekurangan sandang atau pangan, dan hati mereka selalu tentram. Mereka tidak mengenal dunia luar, karena dunia luar dianggap sebagai sumber segala kekacauan dan penderitaan. Kehidupan mereka adalah sebuah lingkaran ketenangan yang utuh, sebuah dunia yang cukup bagi dirinya sendiri. Raja Pakurindang memiliki 2 orang putra, 2 pewaris yang akan melanjutkan tahtanya. Namun, kedua putranya itu bagaikan cerminan yang saling berlawanan, seperti siang dan malam, seperti bumi dan langit. Yang sulung bernama Pangeran Sambu Batung. Ia adalah seorang pemuda yang hatinya selalu terbuka. Ia lincah, mudah bergaul, dan matanya selalu bersinar dengan rasa ingin tahu terhadap dunia di seberang kabut. Baginya, kabut yang melindungi kerajaan mereka adalah sebuah sangkar emas yang membatasi pertumbuhan. Ia percaya bahwa kemajuan sejati hanya bisa diraih jika mereka berani membuka diri, berdagang, dan belajar dari bangsa-bangsa lain. Ia adalah suara perubahan, sebuah bisikan tentang masa depan yang lebih luas dan terhubung. Adiknya, Pangeran Samburanjana, adalah kebalikannya. Ia seorang yang pendiam, lebih suka menyendiri dalam ketenangan, dan hatinya merasa damai di dalam kungkungan tradisi. Baginya, dunia luar adalah ancaman, sebuah wabah yang akan merusak kemurnian adat dan nilai-nilai luhur yang telah dijaga oleh leluhur mereka selama beratus-ratus tahun. Kabut yang menyelimuti pulau bukanlah penjara, melainkan sebuah benteng suci yang harus dipertahankan dengan segala cara. Perbedaan mereka bukan lagi sekadar watak, melainkan 2 jalan yang berbeda arah, 2 takdir yang saling menolak. Selama Raja Pakurindang masih memegang kendali, perbedaan tajam di antara kedua putranya itu masih bisa diredam. Sang raja adalah penyeimbang, kebijaksanaannya menjadi jembatan di antara 2 jurang pemikiran. Namun, waktu terus berjalan dan sang raja merasa usianya semakin senja. Ia merasa perlu menyempurnakan ilmunya untuk mencapai tingkat spiritualitas tertinggi. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh dewan istana dan kedua putranya. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia berkata, "Rakyatku sudah hidup sejahtera dan aku pun semakin tua. Sudah tiba saatnya bagiku untuk meninggalkan istana. Aku akan pergi bertapa di gunung yang puncaknya selalu diselimuti awan." Keheningan menyelimuti balai sidang. Raja Pakurindang kemudian menatap putra sulungnya, Sambu Batung. "Engkaulah yang akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu. Pimpinlah kerajaan ini dengan adil dan bijaksana, dibantu oleh para menteri dan penasihat." Sambu Batung menerima tugas itu dengan penuh hormat, namun di sudut ruangan, mata Samburanjana menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Kepergian sang raja bukan hanya meninggalkan takhta yang kosong, tetapi juga membuka sebuah celah bagi benih konflik yang selama ini terpendam untuk tumbuh dan berkembang. Momen itu adalah awal dari sebuah retakan, sebuah perpecahan yang akan mengubah nasib kerajaan mereka untuk selamanya. Beberapa tahun berlalu sejak kepergian Raja Pakurindang. Di bawah kepemimpinan sementara Sambu Batung, kerajaan mulai merasakan sedikit perubahan. Gerbang imajiner yang terbuat dari kabut itu seolah sedikit menipis. Ada desas-desus tentang kapal-kapal dari negeri seberang yang diizinkan berlabuh di tepi pulau, membawa barang-barang aneh dan cerita-cerita tentang dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Bagi sebagian rakyat, ini adalah angin segar, sebuah harapan akan kemajuan. Namun bagi yang lain, terutama bagi mereka yang setia pada tradisi, ini adalah tanda bahaya. Samburanjana melihat semua ini dengan hati yang gelisah. Setiap hari, ia merasa nilai-nilai yang ia junjung tinggi semakin terkikis. Ia melihat pemuda-pemudi mulai meniru cara berpakaian orang asing, dan cerita-cerita lama mulai tergantikan oleh dongeng dari negeri seberang. Baginya, ini bukan kemajuan, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap warisan leluhur.
Kegelisahannya memuncak hingga ia tak bisa lagi menahannya. Ia merasa harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ia meminta sebuah sidang istana digelar dengan alasan ada masalah mendesak yang harus dibicarakan. Seluruh menteri, panglima, dan orang-orang penting di kerajaan berkumpul di balai sidang. Sambu Batung sebagai pemimpin duduk di singgasana dengan tenang, tidak menyadari badai yang akan segera menerpanya. Ketika sidang dimulai, Sambu Ranjana berdiri. Wajahnya pucat dan tegang. Ia tidak memulai dengan perdebatan tentang kebijakan atau masa depan. Ia langsung melancarkan sebuah serangan yang mematikan. Dengan suara yang bergetar karena amarah yang tertahan, ia menunjuk ke arah kakaknya dan berteriak, "Sambu Batung harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku curiga dia hendak menjual negeri ini kepada orang asing." Kata-kata itu menghantam keheningan balai sidang seperti sebuah godam. Menjual negeri, itu bukan lagi sebuah kritik, melainkan sebuah tuduhan pengkhianatan yang paling hina. Sambu Ranjana dengan sengaja menyulut api ketakutan terbesar rakyat Pulau Halimun, yaitu kehancuran oleh dunia luar. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Ia mengubah perdebatan tentang cara memerintah menjadi masalah hidup dan mati, masalah kesetiaan terhadap tanah air. Seketika, suasana menjadi kacau. Para hadirin yang tadinya duduk tenang kini berdiri, saling berteriak. Balai sidang terbelah menjadi dua. Sebagian membela Sambu Batung, percaya pada visinya tentang kemajuan. Sebagian lagi yang hatinya telah terbakar oleh pidato Sambu Ranjana, kini memandang Sambu Batung dengan tatapan penuh curiga. Mereka memihak Sambu Ranjana, merasa bahwa hanya dialah yang bisa melindungi kemurnian pulau mereka. Sambu Batung terperanjat, wajahnya memerah karena amarah dan rasa sakit hati yang luar biasa. Dituduh sebagai pengkhianat oleh adiknya sendiri di depan seluruh dewan kerajaan adalah sebuah luka yang tak termaafkan. Ia melompat dari singgasananya, menghampiri adiknya dengan mata menyala. Perdebatan telah usai, kini yang tersisa hanyalah pertarungan. Apa yang dimulai sebagai perang kata-kata di balai sidang dengan cepat meluas menjadi perang sungguhan di seluruh penjuru pulau. Para pendukung kedua pangeran mengangkat senjata, saling serang tanpa ampun. Keluarga melawan keluarga, tetangga melawan tetangga. Pulau yang tadinya damai kini menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Sambu Batung dan Sambu Ranjana, keduanya sama-sama sakti membawa pertarungan mereka ke puncaknya. Selama 7 hari 7 malam, mereka bertarung tanpa henti. Mereka mengerahkan seluruh ilmu dan kesaktian yang mereka miliki. Langit yang tadinya biru kini menjadi kelabu pekat. Petir menyambar-nyambar seolah ikut marah dan guntur menggelegar memekakkan telinga. Tanah yang mereka pijak bergetar hebat, seakan-akan isi perut bumi ikut bergolak. Kekuatan dahsyat yang mereka lepaskan tidak hanya melukai satu sama lain, tetapi juga merobek-robek tanah kelahiran mereka. Di dunia mitos, nasib sebuah negeri selalu terikat pada keharmonisan para pemimpinnya. Ketika para pemimpin bertarung, tanah pun ikut merana. Hujan deras turun bagai dicurahkan dari langit, menyebabkan banjir bandang yang menyapu bersih desa-desa. Tanah longsor menuruni lereng-lereng bukit, menelan rumah dan sawah ladang. Pohon-pohon besar tumbang, tercabut hingga ke akarnya, dihanyutkan oleh arus deras yang ganas. Istana yang megah pun tak luput dari amukan alam. Dindingnya retak, pilar-pilarnya roboh, dan semua kemegahannya lenyap ditelan lumpur. Pada hari ke-7, di tengah kehancuran total itu, kedua pangeran akhirnya berhenti. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka penuh luka, dan kekuatan mereka telah terkuras habis. Mereka memandang sekeliling mereka. Yang mereka lihat bukanlah kemenangan, melainkan puing-puing kerajaan mereka. Rumah-rumah hancur, rakyat mereka menderita, dan pulau yang mereka cintai kini menjadi lautan lumpur dan air mata. Sebuah kesadaran yang mengerikan menghantam mereka. Dalam usaha mereka untuk memenangkan pertarungan ideologi, untuk membuktikan siapa yang paling benar, mereka justru telah menghancurkan satu-satunya hal yang mereka perebutkan. Mereka telah membunuh impian mereka sendiri. Rasa ngeri dan penyesalan yang mendalam akhirnya memadamkan api kebencian di hati mereka. Mereka jatuh terduduk di atas tanah yang basah, lelah, putus asa, dan siap menerima takdir apapun yang akan menimpa mereka.
Tepat pada saat itu, ketika amarah telah sirna dan digantikan oleh penyesalan yang sunyi, sebuah keajaiban terjadi. Langit yang tadinya kelabu pekat tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan berhenti, angin reda, dan semua suara alam terdiam. Lalu, dari angkasa, terdengar sebuah suara yang agung, berwibawa, dan sangat mereka kenal. Itu adalah suara ayah mereka, Raja Pakurindang. Suara itu menggema ke seluruh pulau yang porak-poranda, menembus ke dalam hati setiap makhluk yang masih hidup. Sambu Batung, Sambu Ranjana. Kedua pangeran itu mengangkat kepala mereka yang tertunduk. Dengan suara lemah dan gemetar, mereka serempak menjawab, "Hamba Ayahanda." Suara sang raja kembali terdengar, kali ini membawa sebuah keputusan yang berat, sebuah putusan yang akan menjadi takdir abadi mereka. Sang raja tidak menghukum atau memilih siapa yang benar. Ia mengerti bahwa kedua visi putranya sama-sama berharga. Keinginan untuk maju dan keinginan untuk menjaga kemurnian adalah dua sisi dari koin yang sama. Namun, setelah kehancuran yang begitu parah, kedua visi itu tidak mungkin lagi disatukan dalam satu dunia. Untuk menyelamatkan keduanya, ia harus memisahkan mereka. Kepada putra sulungnya, sang raja bersabda, "Sambu Batung, engkau dan pengikutmu tinggallah di utara pulau ini. Teruskanlah keinginanmu untuk membuka diri dan membaur dengan alam nyata." Kemudian, suara itu beralih kepada putra bungsunya. "Dan engkau, Sambu Ranjana, tinggallah di selatan. Lanjutkanlah niatmu untuk menutup diri dari dunia luar." Putusan itu adalah sebuah berkat sekaligus kutukan. Raja Pakurindang merestui jalan hidup yang mereka pilih, tetapi dengan satu syarat yang tak bisa ditawar. Mereka akan hidup di alam yang berbeda, terpisah untuk selamanya. Sebuah perpisahan abadi sebagai harga dari ketidakmampuan mereka untuk berdamai. Setelah sabda itu diucapkan, sebuah kekuatan gaib yang luar biasa mulai bekerja. Pulau yang sudah terbelah oleh bencana kini benar-benar terbagi menjadi dua dunia. Sambu Batung dan para pengikutnya bersama dengan putri perak istrinya perlahan-lahan berubah. Tubuh mereka menyatu dengan tanah, tumbuh menjadi sebuah gunung yang kokoh dan nyata. Gunung itu berdiri tegak di sisi utara pulau, sebuah penanda fisik yang bisa dilihat dan disentuh oleh siapa saja. Gunung itu dinamakan Gunung Sebatung, sebagai pengingat abadi akan sang pangeran yang memilih untuk hidup di alam nyata. Sementara itu, di sisi selatan, sebuah keajaiban yang berbeda terjadi. Sambu Ranjana dan para pengikutnya tidak berubah menjadi tanah. Sebaliknya, mereka dan sisa-sisa kerajaan mereka mulai memudar. Istana yang hancur, jalan-jalan yang rusak, dan seluruh wilayah mereka perlahan-lahan menjadi transparan, seolah ditarik ke dimensi lain. Mereka tidak lenyap, tetapi menarik diri sepenuhnya dari dunia fisik. Mereka menjadi sebuah kerajaan gaib, sebuah kota tak kasat mata yang tersembunyi di balik selubung misteri. Kerajaan itu dinamakan Saranjana, sebuah gema dari nama pendirinya, Sambu Ranjana. Sifatnya yang tersembunyi dan misterius adalah perwujudan sempurna dari filosofi hidupnya, sebuah dunia yang murni dan sempurna karena tak akan pernah bisa disentuh oleh dunia luar. Sejak saat itu, di tanah Kota Baru, berdirilah dua warisan dari dua pangeran. Satu adalah Gunung Sebatung, sebuah bukti nyata dari sebuah pilihan untuk membaur dengan dunia. Yang satu lagi adalah Saranjana, sebuah legenda tentang kota gaib yang megah, sebuah bisikan tentang dunia impian yang memilih untuk mengasingkan diri. Dan meskipun namanya pernah tercatat sekilas dalam peta kuno dari tahun 1845 sebagai Tanjung Seranjana, jejak fisiknya telah lama menghilang, meninggalkan misteri yang terus hidup hingga hari ini. Legenda itu bertahan begitu kuat karena ia lahir dari sebuah tragedi keluarga, dari benturan dua impian, dan dari sebuah sumpah yang membelah dunia menjadi dua.